Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kembali kita menghiasi dunia maya Indonesia dengan berbagai tridharma perguruan tinggi. Suatu novelty akan kita lahirkan dalam bidang pemodelan peluang, di mana kita sebut sebagai model peluang baru yang kita beri nama Exponentiated Generalized Weibull Rado Institute Distribution, especially untuk K sama dengan 3. Beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas suatu model peluang yang disebut dengan Novel Exponentiated Generalized Weibull Exponential. Nah, sekarang akan kita tukar baseline distributionnya dengan menggunakan model peluang karya Rado Institute, yaitu Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Apa itu model peluang exponentiated generalized Weibull exponential distribution? Tidak kita bahas lagi, silakan masuk ke Rado Institute untuk melihat penjelasan detail tentang model peluang yang kita jadikan landasan untuk menghasilkan suatu novelty pada kesempatan kali ini. Agar kita tidak akan terlalu lama di sini, kita coba langsung saja kita buka R kita untuk melihat novelty yang kita maksudkan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu model peluang, yaitu Exponentiated Generalized Weibull Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Diberikan 2 generator distribution seperti pada pertemuan sebelumnya dengan fungsi densitas fx terdiri dari 2 parameter, ada gx kecil dan ada gx besar. Gx kecil merupakan fungsi densitas, Gx besar merupakan fungsi kumulatif. Nah, ini untuk kumulatif yang dihasilkan oleh generator the exponentiated generalized class of distribution. Lalu muncul generator kedua yang kita sebut dengan the Weibull G distribution. Oke, di mana Gx ini adalah fungsi densitasnya, ada Mx kecil dan Mx besar. Mx kecil nanti adalah fungsi densitas dari baseline, Mx besar adalah kumulatif dari baseline distribution, di mana Gx-nya dapat Anda lihat kalau kita pecah. Nah, ini merupakan fungsi densitas dari generator distribution yang kita sebut dengan the Weibull J distribution, dan ini kumulatifnya. Ada 2 parameter, yaitu parameter 3 sama dengan C, parameter 4 adalah beta. Sedangkan untuk generator distribution yang pertama, parameter satunya adalah A, parameter 2-nya adalah B. Nah, novelty ini lahir dengan cara mengganti baseline distribution-nya dengan Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Nah, kita ganti. Sebelumnya menggunakan exponent distribution, sekarang kita ganti dengan Rado Institute Distribution K sama dengan 3. Di mana Mx kecilnya ini Mx kecil atau fungsi densitas dari Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3, dan ini Mx besar kumulatif dari Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Parameter 5 adalah theta. Dengan menggantikan Mx kecil, Mx besar kepada Gx, oke, kepada Gx kecil, kita tukar Mx kecil, Mx besar. Dan untuk kumulatifnya Gx besar juga kita tukar Mx besar dengan menggunakan Mx besar dari baseline. Lalu setelah Gx kita ganti Mx-nya. Lalu pada generator yang pertama, the exponentiated generalized class of distribution ini, Fx-nya kita tukar dengan Gx yang sebelumnya. Gx yang ini telah kita tukar Mx-nya dengan baseline. Nah, ini Fx, ini Fx besar. Nah, Fx inilah yang telah kita ganti Gx-nya, Gx kecil dan Gx besarnya, yang disebut sebagai model peluang exponentiated generalized Weibull Rado Institute Distribution. Dengan fungsi densitas peluang seperti yang Anda lihat, lumayan panjang, dan ini kumulatifnya. Oke. Dengan menggunakan data yang sama, data sebelumnya, kita gunakan data yang sebelumnya, kita run.
Kita coba intip X kita, ini X kita nih datanya. Lalu kita bangun atau kita hasilkan coding dari fungsi log likelihood untuk model peluang exponentiated generalized variable random institute distribution atau EGWRID. Kita runkan saja fungsi log likelihood-nya. Ini coding log likelihood kita jalankan. Oke. Kita lihat. Oke, tidak ada masalah. Lalu kita intip dengan optim hasil parameternya. Ini optim, kita run. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, jalan. Kita intip hasilnya, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, kita lihat hasilnya. Wah, ini parameter satu, ini A, ini B, ini C, ini adalah beta, dan ini adalah theta. Dengan nilai minus log likelihood 495, mendekati dengan yang sebelumnya. Dan ini adalah konvergen menuju bilangan satu. Oke, ternyata parameter telah oke, dan kita akan lihat kemampuannya dalam uji density plot dan cumulative plot. Dengan syarat kita beri nama A untuk parameter 1, B untuk parameter 2, C parameter 3, beta untuk parameter 4, dan theta untuk parameter 5. Lalu kita susun menjadi par, di mana urutan ke-1A, urutan ke-2B, urutan ke-3C, urutan ke-4 beta, dan urutan ke-5 theta. Jangan lupa kita berikan komponen-komponen untuk uji density plot dan cumulative plot. Ada kumulatif hampiran, ini adalah untuk untuk membandingkan dengan kumulatif model sehingga menghasilkan kumulatif plot. Nah, dalam fungsi densitas exponentiated generalized variable random institute distribution ini, kalau disebut parameter 1 nanti itu adalah A, ini urutan 1. Kalau disebut parameter 2 ini adalah B. Kalau disebut dengan parameter 3 adalah C. Kalau disebut parameter 4 adalah beta, dan parameter 5 kalau ketemu dengan parameter 5 adalah theta. Jadi selesai sudah, kita coba bangun density plot dan cumulative plot, kita lihat hasilnya. Coba kita lihat hasilnya, di mana density plot adalah memasangkan histogram dengan fungsi densitas peluang. Sedangkan kumulatif plot memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Kita runkan saja, kita coba lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, itu dia. Ya, sangat baik sekali hasil yang ditampilkan oleh model peluang baru yang dihasilkan oleh Rado Institute. Anda lihat bagaimana yang berwarna biru itu adalah fungsi densitas dari exponentiated generalized variable Rado Institute distribution dengan sempurna menangkap histogram, dan bagaimana garis putus-putus berwarna biru atau kumulatif dari model dapat menghampiri yang berwarna garis abu-abu, yaitu nilai kumulatif dari kumulatif hampiran. Sekali lagi kita dapat membuktikan bahwa Rado Institute merupakan suatu lembaga yang aktif untuk menghasilkan, memberikan novelty-novelty ataupun coding-coding yang sangat bermanfaat untuk kemandirian riset-riset mahasiswa Indonesia. Oke, saya rasa apa yang kita lakukan pada saat ini sangat baik sekali. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.